Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya, dan di subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Yuli Hasuti, masih dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita membiasakan diri dengan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran sebagai wujud kita cinta kepada Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, untuk hari ini adakah yang tidak berangkat? Oh, alhamdulillah semua berangkat, berarti semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Yuli mau membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu setelah mendapatkan motivasi dari guru, peserta didik dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dengan penuh rasa ingin tahu, peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan baik sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya, dan seterusnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Nah, sebelumnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 ini menjelaskan yang artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, maksudnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul sebelumnya. Jika kita beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Jika kita tidak beriman ya, maka tergolong orang yang sesat. Nah, caranya beriman kepada Allah itu gimana? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Nah, sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Taurat ini berisi tentang apa? Taurat ini berisi tentang akidah dan hukum-hukum syariat yang sudah tidak ada lagi. Nah, dari semua ajaran di dalam kitab Taurat juga terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu kitab Zabur.
Kitab Zabur itu diwahyukan kepada Nabi Daud, berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Yang ketiga yaitu Kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Isa, diturunkan di tengah-tengah masyarakat Israel yang berbahasa Ibrani. Berisi tentang keterangan-keterangan yang benar dan nyata tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa dan berisi pedoman serta petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, selain itu, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi di Mekah. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran yang terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul saat usia 40 tahun. Dan Al-Quran itu sendiri terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan terdapat 6.666 ayat Al-Quran. Dan Al-Quran itu diwahyukan berapa lama? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, materi yang disampaikan Bu Yuli itu kemudian akan saya bagi beberapa 5 kelompok. Kemudian silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini bahan diskusi kalian. Silahkan cari kandungan dari 4 kitab tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui tadi ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.